Perkenalkan, saya Kesha Rakila Putri Zaldi, presensi 15. Saya Fernanda Kalisa Putri, presensi 12. Saya Muhammad Bulkimansyah dari presensi 26. Saya Muhammad Apandi Putra Pratama, absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang etika berkomunikasi di era digital. Nah, kamu tahu nggak sih kasus viral yang lagi viral itu? Enggak tuh, yang dia niat-niat cuma bercanda ya. Iya, kira-kira kalian tahu nggak sih apa yang sudah terjadi dalam berita tersebut? Nah, berita tersebut menceritakan tentang keributan yang sedang terjadi akibat disebabkan oleh salah satu oknum yang secara tidak sengaja menyinggung perasaan orang lain dengan perkataannya. Padahal niat ingin bercanda kepada para penonton. Yang terjadi malam-malam kenapa? Oh gitu, iya. Yang awalnya Vega mengatakan kita akan lihat dulu seperti apa cuplikannya pada kemarin saat penjemputan paksa, katanya. Lalu setelah itu, Fior tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa proses penjemputan Loli itu dilakukan dengan cara diseret, betul kan? Iya benar. Lalu Melanie menanggapi, biar bagaimanapun ini adalah hubungan darah yang kuat antara ibu dan juga anak. Melanie dan Vega melanjutkan pembahasan perihal penjemputan Loli. Keduanya membahas hal itu dengan serius. Sontak saja, suasana yang awalnya serius tiba-tiba jadi penuh tawa. Dia juga tambah ketawa, lalu kemudian meralat ucapannya yang awalnya diseret jadi digendong. Diseret ya, bukan digendong, kata Fior. Sontak, nama konten kreator Rita Fior saat ini tiba-tiba ramai dibahas dan diperbincangkan netizen di media sosial. Hal itu dikarenakan oleh ucapan Fior yang telah memancing amarah Nikita Mirzani. Nikita Mirzani yang merupakan ibu Loli merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan Fior dalam acara televisi tersebut. Sampai akhirnya Niki meluapkan amarahnya kepada Fior di unggahan Instagram Story. Nikita menulis, Fior ya namanya. Kalau lagi bahas yang itu jangan dilucu-lucuin dong. Ntar kena tampar sama saya. Niki juga menyingkap bagusnya gimana. Setelah beberapa hari kemudian, Fior pun meminta maaf kepada Nikita Mirzani atas soal mencandai penjemputan Loli anak Nikita Mirzani. Ia memberikan klarifikasi permintaan maaf kepada Nikita atas kejadian tersebut. Nah, apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Jika cerita Fior yang membahas Loli anak Nikita Mirzani menggambarkan interaksi atau pengalaman yang melibatkan Loli putri Nikita Mirzani dalam berbagai situasi. Mungkin beberapa pesan moral yang bisa diambil antara lain. 1. Kemandirian dan keberanian. Jika Loli menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan, pesan moralnya bisa mengenali pentingnya keberanian dan kemandirian dalam menghadapi masalah. 2. Menghargai orang tua. Cerita yang memperlihatkan interaksi atau hubungan dengan orang tua dapat mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghargai orang tua, memahami pandangan mereka, dan menjaga komunikasi yang baik. 3. Menjadi diri sendiri. Jika cerita Loli menunjukkan tentang tekun sosial atau pengaruh dari luar, pesan moralnya bisa mengarah pada pentingnya tetap menjadi diri sendiri dan tidak mudah terbawa arus. 4. Menghargai privasi dan kehidupan pribadi. Loli yang hidup di bawah sorotan media mungkin menghadapi tantangan terkait privasi. Pesan moral dari cerita ini bisa mengajarkan anak-anak tentang menghargai privasi dan batasan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jika cerita ini memberikan lebih banyak contoh dari pengalaman Loli dalam kehidupan sehari-hari, pesan moralnya bisa menjadi pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan, kekeluargaan, dan persahabatan.
Nah, dari kejadian tersebut, gimana sih Islam memandang berita yang kamu angkut? Dalam Islam, menjaga kehormatan privasi dan martabat sesama adalah nilai penting yang perlu diperhatikan. Mengomentari atau menyebarkan berita yang bersifat aib atau masalah pribadi orang lain dianggap tidak dianjurkan. Bahkan bisa termasuk ghibah jika itu berupa pembicaraan negatif tentang orang yang tidak hadir. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menahan diri dari menyebarkan atau menambah cerita-cerita yang bisa membuka aib seseorang, karena itu termasuk dosa yang perlu dihindari. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain." Jadi, dalam pandangan Islam, lebih baik kita fokus pada hal-hal yang positif atau bermanfaat dan menghindari keterlibatan dalam berita yang membuka aib orang lain. Nah, apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Jika cerita Pior yang membahas kayak Loli anak Nikita Mirzani menggambarkan interaksi atau pengalaman yang melibatkan Loli putri Nikita Mirzani dalam berbagai situasi. Mungkin beberapa pesan moral yang bisa diambil antara lain: 1. Kemandirian dan keberanian. Jika Loli menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan, pesan moralnya bisa mengenal pentingnya keberanian dan kemandirian dalam menghadapi masalah. 2. Menghargai orang tua. Cerita yang Lay it down.